Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ketemu lagi dengan channel Perpemindo. Hari ini kita mengadakan audiensi dengan Menteri KP2MI Bapak Abdul Qadir Karding bersama dengan Perpemindo, dan samping saya ini hadir salah satu waketum Perpemindo yang hari ini juga ikut di dalam audiensi tersebut. Bagaimana kabar Pak Teguh? Sehat? Alhamdulillah sehat, selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Nah, memang hari ini merupakan suatu hari yang cukup berbahagia buat kita karena kita boleh ketemu dengan Pak Menteri KP2MI beserta Ibu Wamen dan seluruh jajarannya. Ada juga Pak Sekjen dan Pak Dirjen di sana beserta tim petinggi di BP2MI. Nah, ini memang suatu hal yang tidak disangka, yang waktunya hanya 1 jam tapi bisa lebih, diskusi itu lebih dari 1 jam. Apalagi kita bersama dengan teman-teman kita dari asosiasi lain seperti Aspataki. Oke. Ya. Tadi apa saja yang dipertanyakan oleh Perpemindo kepada Pak Menteri? Ya, cukup menarik seperti yang disampaikan tadi Pak Ketum Perpemindo, ya Pak Heri Darman, bahwasannya dari awal disampaikan bahwasannya satu visi dan misi, ya, dimana Pak Ketua Perpemindo tadi sampaikan sebelum pemilu pun Pak Prabowo terpilih, beliau sudah sampaikan saran-saran bagaimana supaya tata kelola penempatan TKI ke PMI ke luar negeri ini bisa satu atap. Nah, ternyata hal itu tersampaikan. Kita pun bangga dengan Pak Menteri KP2MI Pak Karding yang tadi juga menyampaikan secara lugas, ya, dan beliau sangat-sangat memahami bagaimana penempatan PMI ke luar negeri untuk hari-hari selanjutnya, dan tentunya sangat memperhatikan kepentingan-kepentingan antara ya semua pihak termasuk P3MI, PMI dan stakeholder yang lainnya. Oke. Kira-kira ke depan apa harapannya dari Waketum Perpemindo Pak Teguh kepada kementerian yang baru ini? Ya, kita harapkan sinergi yang baik ya antara stakeholder kita sebagai pelaksana penempatan dan kemudian pengambil kebijakan ya, pengambil keputusan di pemerintahan kita, apalagi sekarang ini sudah satu kementerian. Dan kita pun tadi bangga juga ada Ibu Menteri kita, Ibu Christina, yang sudah menyampaikan juga tadi ya hal-hal yang sangat penting, sangat urgen untuk bisa kita lakukan di dalam melaksanakan penempatan dan perbaikan-perbaikan ke depan. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Teguh sore ini sudah menyampaikan apa yang tadi kita bersama-sama audiensi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di siang hari ini. Nah, satu yang menarik juga, saya perlu tambahkan juga, kita bangga juga di mana KP2MI kita ini dan Menteri KP2MI dan Wamennya ya tadinya sudah di Senayan sebagai wakil rakyat, politisi yang menjadi politisi yang menjadi birokrat. Wakil rakyat yang sudah tahu kepentingan rakyat menjadi birokrat, menjadi menteri, tentunya ini mereka sudah sangat paham ya apa kepentingan kita, terutama juga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi KP2MI Pak Karding, bahwasanya Pak Presiden Prabowo menyampaikan target kita. Kalau selama ini remittance yang diterima Indonesia tahun yang lalu ya 260 triliun lebih, tapi tadi sampaikan Pak Menteri kita harus bisa mencapai 500 triliun dan minimal 450.000 PMI harus ditempatkan ke luar negeri. Nah, ini artinya harus ada koordinasi ya dan kolaborasi yang baik antara pemerintah pengambil kebijakan dan tentunya juga pelaku di lapangan. Tentunya sampai juga ke daerah-daerah, misalnya ke BP2MI bagaimana mempermudah P3MI, kemudian bagaimana kita juga mempercepat proses penempatan PMI ke luar negeri. Nah, ini cukup menarik yang kita diskusikan, dan Pak Menteri, Pak Karding sama Ibu Menteri dan
para jajarannya sangat paham ya mengenai prospek ke depan penempatan PMI kita ke luar negeri. Dan justru Pak Menteri tadi sampaikan kita harus bisa meniru Filipina ya, mereka sudah profesional ya, di mana penduduk Filipina itu hanya 100 juta tapi boleh menempatkan 1 juta sampai 2 juta per tahun. Kenapa kita yang penduduknya notabene sampai 280 juta kita baru belum sampai 300.000 PMI kita tempatkan. Nah ini tadi pesan-pesan dan peluang-peluang yang disampaikan Pak Menteri, Ibu Menteri dan jajarannya, kita tetap bisa berkolaborasi. Apalagi tadi ada 2 asosiasi yang di sana yang sudah menyampaikan tadi keluh kesah selama ini yang terjadi. Nah tentunya kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan untuk mempermudah penempatan pekerja migran ke luar negeri. Nih Pak Togu sebagai Waktum Asia Pasifik, apa harapannya dan masukan yang diberikan kepada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran hari ini? Nah harapan kita satu kan ada kemudahan, ya kemudahan dalam penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Artinya mudah, murah, cepat, lugas, tuntas. Ya. Itu yang diinginkan oleh semua teman-teman P3MI. Ya. Nah mungkin ya tentunya seperti yang disampaikan tadi sama Pak Menteri dan juga Ketum Perpemindo, diskusi dengan Ketum Aspataki, ya, bagaimana peraturan-peraturan yang lalu yang bisa menghambat misalnya, atau banyak peraturan-peraturan yang tidak sinkron dengan sekarang, karena sekarang ini kan ada perubahan-perubahan nomenklatur. Nah tentunya mudah-mudahan ini bisa boleh terlaksana di hari perubahan-perubahan nomenklatur. Nah tentunya mudah-mudahan ini bisa boleh terlaksana di hari-hari yang akan datang. Harapan kita seperti itu. Harapan seperti Nah, itu. iya. Oke teman-teman P3MI, itulah satu statement dari Waketum Perpemindo Bapak Togu, yang kebetulan juga beliau ini sebagai politisi di Partai Golkar. Ya Pak Togu ya. Kalau nggak salah Ibu Wamen, Ibu Kristina itu satu gerbong, satu partai dengan Pak Togu ya. Iya. Sehingga Pak Togu tadi sempat bicara kalau Ibu Wamen dengan Pak Garding itu mantan dari Politisi kita yang ada di DPR Senayan ya. Demikian, terima kasih teman-teman P3MI. Salam. Terima kasih. Salam Perpemindo. Semangat terus. Oke bos.